warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Before Bincang Produktif. Di sini saya kedatangan dua tamu, anak-anak milenial atau bisa kita sebut saja Gen Z. Di sini ada tamu pertama saya yang bernama Intan Pandini dan yang kedua Sirli Samudra Hadi Abdurrahman. Ya, di sini kita akan membahas perlakuan ataupun perilaku tentang anak-anak muda zaman sekarang. Di sini saya itu ingin bertanya kepada narasumber pertama, yaitu Intan Pandini, bagaimana sih pandangan kamu terhadap perlakuan ataupun tindakan anak-anak muda zaman sekarang ini? Tentang perilaku anak muda zaman sekarang ya, sebenarnya apa ya, no comment, karena saya juga termasuk anak muda yang pasti pergaulannya begitulah, tidak begitu baik juga tidak begitu buruk, yang sedang-sedang saja. Tapi yang namanya pergaulan anak muda zaman sekarang tidak bisa dipungkiri kalau tidak ada sisi negatifnya, pasti ada. Selagi tidak merugikan orang lain, tidak merusak, intinya tidak merusak lingkungan, ya itu bisa dipancing aja lah seperti itu. Ya, bagus sekali. Tidak merusak lingkungan, tidak merugikan orang lain. Itu saya rasa mungkin berbeda pendapat ya dari narasumber kita yang kedua ini. Bagaimana untuk narasumber kita yang kedua terkait dengan tanggapan dari narasumber pertama yang katanya anak muda itu yang penting tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan orang lain. Bagaimana tanggapan saudari? Mungkin saya sependapat ya dengan saudari Intan. Soalnya yang kita lihat secara realitas, anak-anak muda zaman sekarang ini mereka punya cara berpikir masing-masing mengenai pergaulan mereka sendiri. Kita tidak bisa mengklaim ataupun menjustifikasi mereka karena itu dari diri mereka sendiri, mereka mau bermain atau bergaul secara apa. Kita hanya bisa saling menegur, tetapi kita juga tidak luput dari kesalahan juga sebagai anak-anak muda yang mungkin kita juga pernah melenceng ke arah pergaulan yang buruk dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang kita lihat sisi negatif dari anak muda ini kan banyak ya. Yang pertama itu mereka sering melakukan seks bebas. Yang kedua judi online, apalagi judi online sedang marak-maraknya terjadi di kalangan anak muda. Apalagi yang sedang game motor dan juga yang sedang ngosanin anak-anak mahasiswa ya kan. Mungkin cicilan kosannya. Iya, bisa saja. Oke. Ya, bagus sekali tanggapan tadi dari saudari Sirli terkait dengan pergaulan anak-anak muda zaman sekarang yang semakin bebas. Semakin bebas itu terkait dengan masalah seks, alkohol, judi online dan juga geng-gengan motor itu yang sangat merugikan warga-warga sekitar ya. Jadi di sini terkait dengan pembicaraan tadi, saya meminta pendapat dari saudari Intan terkait dengan bagaimana Anda menyikapi tentang anak-anak sekolah yang melakukan itu, seperti yang melakukan satu kegiatan yang melenceng dari usia mereka terkait dengan seks bebas, alkohol, judi online dan game motor. Saya ingin minta bagaimana sih pandangan Anda terkait anak-anak sekolah ini? Kalau pendapat saya ya, itu sih bisa kita lihat secara jelas itu pasti merugikan mereka dan juga pasti membuat orang tua mereka ya kecewa gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya pergaulan zaman sekarang tidak bisa ditolak gitu. Apalagi udah faktor pertemanan yang salah, itu pasti tidak bisa dihindari lagi. Jadi ya sebagai saya gimana ya, kalau pendapat saya kembali ke diri mereka sih, apalagi mereka seorang pelajar juga kan harusnya bisa berpikir mana yang salah dan mana yang benar gitu. Jadi kalau untuk seks bebas dan lainnya itu pasti udah ngerugiin mereka sendiri begitu. Mungkin itu ya, karena kita juga harus lebih jeli lagi Betul sekali. Bukan hanya pertemanan, mungkin di lingkungan keluarga, kalau keluarga juga tidak merangkul, ya sudah mau dikatakan lagi ya kan? Broken home. Iya, anak broken home. Sehingga mereka kan melampiaskan masalah mereka di luar dengan cara melakukan kegiatan hal-hal yang negatif. Terus gimana sih tanggapan kalian sekarang khususnya di Maluku Utara ini? Sekarang kan di Maluku Utara itu kan lagi marak-maraknya kan? Anak-anak sekolah kan sekarang banyaknya yang merokok, ya kan? Ada juga mungkin yang seks bebas. Gimana sih tanggapan saudari Sirli? Pandangan Anda untuk kayak gimana ya? Gimana cara ataupun peran guru di sekolah ataupun seperti bimbingan konseling di sekolah itu untuk lebih mengarahkan anak-anak seperti itu?
Ini menarik nih, soalnya kita juga dari Fakultas Keguruan juga kan. Iya. Ini melatih kita untuk berpikir juga kan. Kalau menurut saya tentang bagaimana perannya guru di sekolah, kalau menurut saya sih guru itu harus membuat pendekatan emosional ataupun pendekatan psikologis kepada siswa-siswanya dengan cara mereka itu harus mencari tahu latar belakang dari siswanya ini bagaimana, lingkungan dia secara apa ya, kehidupan dia di pertemanan, di dalam keluarga dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena mungkin mereka ini tidak ada dorongan dari orang tua. Support. Mereka itu sebenarnya membutuhkan support system dalam hidup, tetapi mungkin karena yang lain mereka itu broken home ataupun mereka tidak memiliki orang tua dan lain sebagainya, akhirnya itu tadi kata Intan, mereka melampiaskan di hal-hal yang negatif. Padahal sebenarnya itu tidak menjadi apa ya, kebiasaan atau faktor utama mereka melakukan itu. Mungkin itu. Iya. Mungkin kalau bisa kita tarik lagi ke belakang ke beberapa tahun lalu, itu seperti ada pemberitaan terkait dengan anak sekolah yang hamil di luar nikah, terus setelah hamil anaknya bukan dirawat malah dibuang. Terus ada juga yang meminum alkohol, ada juga yang sempat tandingan motor itu terus ditangkap polisi, dirazia. Itu saya rasa juga sangat merugikan ya orang tua, diri mereka sendiri kan, uang, waktu, tenaga gitu kan. Terus gimana sih cara kerja pemerintah ataupun wali kota di khususnya Maluku Utara ini? Jadi di sini bagaimana sih cara kerja pemerintah dan aparat-aparat setempat di sini khususnya di bagian Maluku Utara dalam menangani kasus-kasus seperti ini? Dan saya lihat mungkin setiap tahunnya kasus ini bertambah, bukannya berkurang malah bertambah. Mungkin berkurang tapi sedikit saja. Dan untuk masalah-masalah seperti ini itu saya rasa mungkin bukan cuma dari pemerintahnya saja, guru, orang tua dan mungkin masyarakat di sekitarnya. Oke, mungkin di sini bukan hanya mencakup tentang siswa-siswa yang masih bersekolah di SD, SMP dan SMA. Mungkin di sini kita lebih mengarah kepada hal yang lebih besar lagi, itu khususnya kepada mahasiswa. Apalagi di sini itu tingkat kejahatan seksualnya atau mungkin tentang anak-anak muda yang merasa bebas karena tinggal jauh dari orang tua itu tuh ada yang satu kosan itu gimana sih tanggapan kalian? Khususnya kalian ini sebagai mahasiswa, bagaimana sih tanggapan Anda? Kalau menurut kan saya lagi ya ini ya. Jadi kalau menurut saya, apalagi kosan-kosan bebas ya, kan ada nih dipilah kalau di Maluku Utara itu ada kosan putri dan juga kosan bebas. Di mana kosan bebas itu dia campur, ada laki-laki dan juga perempuan, tetapi marak sekali terjadi di Maluku Utara, apalagi di bagian anak muda nih, ya kan, bagian anak muda. Tempat kita nih, sering ada patroli. Iya. Di bagian anak muda ini kan udah jadi langganan. Bagaimana anak-anak muda itu berkencan tetapi dalam kosan karena mereka mencari kamar ya, bukan iya kayak mereka mencari kamar, bukan mencari tempat-tempat yang wisata dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu hak mereka juga, kita tidak bisa intervensi, tetapi itu salah satu kesalahan kalau masuk dalam pandangan agama dan lain sebagainya. Tetapi kalau urusan HAM dan lain sebagainya itu hak mereka, terserah mereka mau bagaimana. Itu yang penting mereka bisa jaga diri baik-baik, itu aja. Dan juga tidak mengecewakan orang tua yang sudah jauh-jauh kan. Ada resiko kan mereka sendiri harus siap menanggung. Jadi pasti kan hukum kausalitas itu berlaku, sebab dan akibat itu kan ada. Mungkin itu. Ya mungkin bagus sekali tadi tanggapan ataupun sekedar masukan dari saudara Shirley ataupun pendapat. Di sini saya rasa mungkin ya karena saya juga berperan sebagai mahasiswa di sini, terkhususnya saya juga kuliahnya dari muda nih. Kita juga sudah tahu kan mahasiswa di sana, orang-orang di sana dan juga lingkungan hidup di sana itu seperti apa. Dan saya rasa itu bukan cuma di bagian kos-kosannya ataupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Saya rasa di kampus juga ada. Itu mahasiswa yang seks bebas, narkoba, tapi kita tidak tahu mereka menutupinya itu tuh dengan apa. Gini, saya mungkin di sini saya yang hanya meminta sedikit pandangan dari saudari
terkait dengan mahasiswa yang seperti itu di kampus. Entah itu mungkin bersama dosen atau bersama dosen untuk mempercepat apa namanya wisuda. Ya. Sistem sogok ya. Iya, Sistem sogok yang tertutup proposalnya kan. sistem sogok tapi bukan pakai ini, yang lain lagi. Ya, gimana sih? 50. Gimana sih tanggapan saudari terkait dengan mahasiswa yang seperti itu? Yang bisa saya teks bebas. Boleh minum dulu nggak sih? Minum supaya ide itu dia mencair kan. Saya juga gugup. BTW ini manis, kayak hostnya. Iya. Oke, jadi kalau untuk apa ya, seks bebas berarti ya? Kayak seks bebas kalau untuk lingkungan kampus tuh pastinya ada 1, 2, 3 setiap kampus tuh pasti ada. Apalagi terkait hubungan dosen dengan Mahasiswa. Wah, itu pasti tidak bisa dipungkiri, pasti ada gitu. Ibaratnya zaman sekarang tuh apa ya, pangkat tinggi tidak menjamin moral seseorang, Iya, apalagi seorang dosen kan. Sepakat. Mau mereka S1, S2, S3 ataupun sampai S lilin pun tidak akan menjamin moral mereka tuh baik. Walaupun sudah beristri ya, Ya benar. bercucu, Itu namanya nafsu. tidak bisa. Ya mungkin seperti itu sih, nggak bisa dipungkiri. Tapi kembali lagi ke orangnya masing-masing. Mereka juga udah berpendidikan. Harusnya mereka bisa berpikir hal mana yang tidak merugikan orang lain ataupun diri mereka sendiri dan menghindari hal-hal yang seperti Iya, itu. benar sekali. Itu. Apalagi kita sebagai mahasiswa perantau ya, kita sebagai mahasiswa perantau seorang perempuan begitu. Apalagi kalau dengar-dengar kabar seperti itu kan pasti orang tua kita yang di kampung Khawatir. khawatir seperti Iya. itu kan. Kayak ibaratnya takutnya orang tua itu berpikiran buruk tentang di tempat pendidikan yang kita tempuh di situ. Nanti kan efeknya ke universitas itu begitu, itu Universitas dan juga kita sendiri. Mungkin Iya, efeknya benar. orang tua nggak percaya untuk melepas anak-anaknya ya kan? Ya begitu. Tetapi sebenarnya itu bisa dikontrol ya, pikiran-pikiran kemiripan Bisa. seperti itu sebenarnya bisa dikontrol. Tetapi mungkin karena nafsunya ini sudah meningkat dan Iya. sudah melanggengkan otak-otaknya ini, jadi akhirnya melakukan suatu seks bebas di kalangan Akhirnya kampus dan dilaksanakan sebagainya. Cocok. Tetapi anehnya ini di dosen nih, seorang dosen masa Iya. seorang dosen kan. Nah itu tadi kan makanya pendidikan tinggi tidak menjamin moral seseorang begitu. Makanya kita Mungkin kalau bisa di-spill, mungkin mau jangan. Enggak, maksudnya gini ya. Padahal kan pergaulan bebas yang kita tahu anak-anak muda zaman sekarang ini udah cukup apa ya? Udah cukup buruk banget ya. Tapi kalau ditambah dosen nih, dosen yang memperburuk gitu. Gimana Apalagi- tuh nasib mahasiswa? Ya kan, apalagi mereka itu di rumah atau orang tuanya udah tanya nih, kapan proposalnya, kapan skripsinya gitu kan? Terus di situ ada kesempatan masuk dengan Iya. iming-iming, ya kamu sama saya proposalmu selesai. Saya Nggak bisa ini. tidak perlu cuan sekarang. tujuan gitu. Pokoknya prosesnya itu 50 masuk selesai. Tetapi itu otak-otak gitu tuh, otak-otak sekis kayak gitu Harus mesti Apalagi di sini diberantaskan tuh sih. kayak pangkatnya apa ya? Dosen tuh pangkatnya seorang pendidikan, Iya. pendidik tuh harus bisa mendidik gitu kan. Mendidik ke hal yang baik bukan hal yang buruk gitu. Tapi di sini ya bagaimana ya? Namanya juga manusia gitu kan, otaknya ada min, ada plus gitu. Tapi kayak dilihat sekarang tuh pasti lebih banyak ke minnya nggak sih? Mereka nggak, sebenarnya pendidikan yang mereka tempuh selama ini tuh tidak apa ya? Tidak merubah pola pikir mereka begitu loh. Mereka justru memanfaatkan hal itu untuk nafsu mereka seperti itu. Dan saya rasa sebentar saya potong. Dan saya rasa untuk dekan-dekan atau mungkin para petinggi di kampus, saya rasa itu harus memberikan efek jerah yang sangat teramat untuk pelaku seperti ini. Dan mungkin menurut saya juga efek jerah yang diberikan oleh petinggi-petinggi kampus itu belum gimana ya, belum mengefek lah kepada mereka. Soalnya sekali diberi akan terulang kembali. Ya apalagi baru-baru ini kan marak sekali terjadi dosen-dosen yang kemudian mencabuli Iya. mahasiswanya ataupun melakukan salah satu kegiatan SMS nih ataupun chatan di WA kan, datang Saya tuh suka penginapan ini ya Dengan alasan untuk dengan membagi alasan nilai. membagi nilai yang ada kan gitu gitu Aneh, kan, disuruh datang ke hotel juga ada ya kan? ada pasti Mau ada. di-spill? Enggak. Ini kan dilihat kan? Ini podcast, aduh host ini. Dan sampai kita berdua nanti dihapus, dicolek dari universitas. Iya, mungkin kalau bisa kita beri contoh saja mungkin yang terjadi kemarin di Makassar. Itu sama dosen sama mahasiswa pembimbingannya itu ya.
disuruh datang ke rumah ternyata malah Nino ya. Itu tapi minusnya tahu nggak sih, anak muda zaman sekarang tuh mereka udah merasa kayak dilecehkan tapi mereka sendiri tidak berani melapor. Iya, Itu yang makanya apa ya? perlunya itu keberanian diri ataupun Benar, speak benar. up kan. Apalagi, nah ini nih seharusnya kita sama perempuan kan, sama perempuan harusnya kita itu lebih mengayomi perempuan-perempuan lain. Iya, kita rangkul, bukan malah menjudge ya. Iya, menjudge dan lain sebagainya. Itu dicatat ya dosen-dosen tuh. Dicatat juga, jangan sampai karena kalian nafsu terus ada tugas proposal atau apapun itu kalian iming-imingi dengan 50 selesai. Jadi pergaulan bebas ini bisa terjadi di mana saja, kapan Iya. saja ya. Ya, jadi kita harus ininya berhati-hati lah Iya, apalagi berhati-hati. sebagai perempuan kan. Tapi walaupun kita sudah berhati-hati, tapi kalau si pemangsa ini mau celah ya masuk saja. Untung saja dia. Iya, apalagi patriarki ini sedang marak-maraknya juga Iya. ya. Selalu dilabeli perempuan ini seperti apa dan lain sebagainya. Jadi oke guys, itu dia bincang-bincang singkat kita pada malam hari ini terkait dengan pergaulan bebas mulai dari siswa dan juga mahasiswa. Jadi mungkin pesan-pesannya dari podcast ini, pesan saya terkhusus untuk kepada para perempuan, khususnya mungkin untuk anak-anak kecil dulu ya, dari anak SMP sama anak SMA, janganlah kalian terlalu sawang. Sawang ternyata. Barang-barang seperti itu mungkin barang-barang seperti itu akan kalian dapatkan. Jangan terlalu nekat begitu. Itu akan merusak diri kalian dan juga otak kalian. Itu masa depan itu nggak bisa ada yang jamin. Dan juga pesan saya untuk mahasiswa ini jangan terlalu kepepet ya. Sudah kalau belum bisa, kalau skripsinya belum selesai, proposalnya belum selesai, jangan langsung kita ambil jalan pintas dengan cara merayu dosen ataupun melayani nafsu bejat dosen. Ya mungkin itu saja pembicaraan kita pada podcast Before ini, bincang produktif yang mungkin sedikit brutal dan ugal-ugalan, tapi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ya, bukan bicara asal-asalan saja karena kami juga takut ditangkap polisi. Ya, oke, mungkin itu saja untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada tamu kita malam ini yang sangat-sangat wow. Terima kasih kepada narasumber pertama kami, kita Intan Pandini dan juga Sirlisa Putri. Mungkin jika ada kesempatan di lain waktu bisa kita bincang-bincang. Boleh, kayak gini boleh. Kita spill lagi, mau? Transfer ya. Oke, mungkin saya rasa sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.